semua, balik lagi di Sumur Gadget. Akhirnya jadi juga nih video full review Google Pixel 4 di tahun 2021. Yuk kita bahas. Sekarang kita bahas soal desainnya dulu deh. Desain HP ini termasuk compact banget di tangan untuk saat ini, dan feel di genggam tangannya itu enak banget menurut gua. Untuk build quality-nya sendiri ini udah flagship banget. Aluminium frame, untuk bagian layar dan back covernya udah dilapis dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk unit yang gue punya ini warnanya adalah just black dan finishingnya glossy gitu. Kalau kalian mau kelihatan lebih unik, bisa pilih yang warna orange atau putih sekalian, karena finishingnya matte. Sebenarnya kalau dilihat dari belakang, HP ini punya ciri khas yang unik. Gue sendiri suka banget sama desainnya. Tapi begitu lihat ke bagian depan, poninya lumayan tebal dan gak simetris gitu. Ini yang ngebuat tampilan dari Google Pixel 4 ini kurang oke sih. Tapi sebenarnya di balik ke enggak simetrisannya itu banyak hal positifnya kok, karena di bagian poninya ini banyak banget sensor-sensor yang cukup canggih, seperti radar Soli dengan fitur motion sense-nya yang sayangnya nggak bisa dipakai di Indonesia, dan juga face unlock-nya yang benar-benar secure dan bisa unlock multiple angle juga, karena face unlock-nya ini menggantikan fingerprint sensor. Untuk SIM tray-nya sendiri ini udah bisa dual SIM, tapi yang satunya lagi pakai eSIM dan nggak ada slot microSD juga. Move ke bagian layar, emang sih ini udah cukup ketinggalan zaman, tapi untuk kualitas panelnya sendiri ini masih bisa gue bilang bagus banget. Layarnya udah POLED, support 90Hz, HDR, dan resolusinya Full HD+. Kalau dipakai untuk konten multimedia sebenarnya masih enak-enak aja kok, tapi kalau buat gue pribadi, HP compact kayak gini lebih enak dipakai untuk chattingan dan sosial media aja. Oh ya, sekelas info buat kalian yang ngerasa brightness-nya naik turun pas di mode 90Hz, kalian coba aja masuk ke developer option dan aktifin di bagian force peak refresh rate. Fungsinya adalah biar dia stay di 90Hz. Jadi secara default sebenarnya HP ini itu 90Hz-nya sistemnya adaptif. Begitu kalian nggak pakai, dia otomatis balik lagi ke 60Hz. Nah, perpindahan antara 90 ke 60Hz-nya itu ngebuat kayak brightness-nya naik turun gitu. Dan di sini gue coba untuk touch response-nya sendiri udah bagus, mulai dari tap sampai dengan swipe. Udah aman lah pokoknya di sini. Masuk ke bagian performa. Biarpun HP ini keluaran tahun 2019, tapi ini masih pakai Snapdragon 855 loh. Masih mumpuni banget. Skor Antutu yang gue dapet di sini masih bisa tembus di 430 ribuan. Kalau dipakai main game sebenarnya sih oke-oke aja. Cuma gue ngerasa layarnya ini kekecilan. Untuk unit yang gue beli ini RAM-nya 6GB dan storage-nya di 64GB. Bisa dibilang udah ngepas banget lah kalau dipakai di tahun 2021. Untuk multitasking harian gue nggak ada masalah sama sekali, lancar dan aplikasi nggak ke-close di background. Lalu gue coba tes juga dengan wildlife stress test, untuk stability-nya bisa tembus di 73%-an. Sekarang kita ngomongin kamera. Secara hardware ya ini bisa dibilang cukup jadul lah. Sensor kamera utama masih pakai Sony IMX363 12MP, dan yang satunya lagi lensa tele 16MP dengan 2 kali optical zoom. Tapi untuk Pixel ini kalian nggak perlu khawatir karena masih pakai sensor yang cukup jadul. Kalian tinggal jepret foto aja dan biarkan software canggihnya Google yang bekerja. Ada fitur super rezoom juga di Pixel 4 ini dan hasilnya menurut gua oke kok. Tapi kalau dibandingkan dengan HP-HP flagship tahun ini yang udah pakai optical zoom, jelas kalah sih ini. Hasil foto dari HP ini bisa gue bilang masih detail banget. Warnanya akurat, lebih ke natural. Hasil fotonya sesuai dengan apa yang mata gue lihat, nggak overproses, dan image range-nya juga cukup luas. Dan yang lebih gue suka lagi adalah ada fitur dual exposure. Jadi selain kalian bisa atur manual exposure seperti pada kebanyakan HP pada umumnya, di sini juga kalian bisa atur manual highlight dan shadow-nya juga. Buat kalian yang suka foto dengan banyak shadow, pasti suka sih dengan adanya fitur ini. Secara nggak langsung, ini membuktikan bahwa AI dari Google ini pinter banget dalam membaca kondisi cahaya. Dia bisa ngebedain mulai dari highlight, mid-tone, sampai dengan shadow. Gak cuma itu aja, edge detection di mode portrait juga mulai dari kamera depan hingga belakang udah rapih banget. Oh ya, di Google Pixel 4 ini masih tertanam chip Pixel Neural Core yang fungsinya adalah mempercepat image processing setiap kalian habis jepret foto. Masuk ke bagian low light, hasilnya minim noise, tetap detail dan sesuai dengan keadaan aslinya. Mulai dari lensa utama sama lensa telenya gua rasa hampir nggak kelihatan beda warnanya. Yang penting kalau foto low light hindari aja objek yang goyang biar hasilnya nggak berbayang.
Masuk ke extreme low light, tinggal aktifin aja night sight-nya. Hasilnya menurut gua masih sangat-sangat oke kok. Noise-nya masih cukup terjaga dan detailnya pun gak hilang gitu. Emang canggih banget sih software kamera dari Google ini. Masuk ke perekaman video. Untuk kamera belakang mentok di resolusi 4K 30 fps. Kalau kalian mau dapetin di 60 fps, tinggal turunin aja resolusinya ke Full HD. Hasil footage kamera belakang udah stabil banget dan kualitasnya bagus juga. Ketika record video, kalian juga bisa pindah-pindah lensa, mau lensa utama atau lensa telenya. Sayangnya aja nggak bisa pindah ke kamera depan. Kalian juga bisa ambil foto sambil nge-record video. Satu fitur yang gue suka banget di perekaman videonya adalah di bagian stabilisasinya ada pilihan untuk cinematic pen yang bisa buat video kita tuh jadi smooth banget. Kayak lu lagi pakai gimbal gitu lah pokoknya. Cocok banget buat kalian yang mau ngerekam-rekam footage produk atau pemandangan. Tapi sayangnya adalah untuk audionya nggak ke-record gitu alias muted gitu. Move ke kamera depan. Untuk perekaman videonya juga sama-sama bagus kayak kamera belakang. Cuma yang lucunya adalah di kamera depan gua nggak nemu setting apa-apa selain selfie illumination buat di low light. Aneh banget sih ini, gue nggak bisa setting-setting resolusi atau frame rate dan lain-lain. Untuk footage-nya sendiri juga stabil dan kualitasnya udah oke kok. Sekarang kita bahas soal audio. Untuk kualitas dari dua stereo speaker sendiri bisa gue bilang ini udah flagship banget kok. Detail vokal dan bassnya juga berasa di sini. Hal yang gua nggak suka adalah di HP ini nggak ada equalizer bawaannya gitu. Jadi gue mesti install aplikasi third party untuk nikmatin suara audionya lewat TWS. Vibration motor di HP ini juga udah enak banget. Udah bisa gue bilang masuk ke kategori flagship. Ngomongin soal baterai, HP ini punya kapasitas baterai di 2800 mAh. Dan di unit yang gue dapet ini kapasitasnya masih 100% alias masih kayak baru banget sih. Untuk pemakaian gue yang medium, gue masih bisa dapat screen on time di 4 jaman. Dengan catatan ini refresh rate-nya gue mentokin di 90Hz terus ya. Kalau misalkan kalian turunin ke 60Hz, yang pasti akan lebih hemat daya lagi sih. Mungkin bisa dapat screen on time sekitar 5-6 jaman. Karena ini HP flagship, jadi otomatis sensor-sensornya udah cukup lengkap. Ada wireless charging juga, NFC, dan ada rating IP68 juga. Tapi kalau misalkan kalian beli second, jangan coba-coba celupin ke air ya, karena kita nggak tahu ya pemakaian orang sebelumnya seperti apa. Make sure aja sih pressure-nya masih up buat jaga-jaga. Ngomongin soal software, di Google Pixel 4 ini masih bisa dapat Android 13 di tahun depan. Dan kalian nggak perlu khawatir soal update tiap bulannya, karena HP ini pasti dapat duluan. Wong ini HP Google ya udah pasti apa-apa yang diupdate Pixel series duluan. Dan yang lebih serunya biasanya kalian bisa cobain tuh developer betanya untuk next Android. Kesimpulannya adalah HP ini HP yang paling compact dengan kualitas kamera paling bagus dengan harga secondnya sekarang di 4 jutaan. Kalau ngomongin price performance, ya ini termasuk salah satu yang terbaik. Udah nggak ada lawan sih menurut gua. Dengan catatan unit yang gue dapet ini masih bener-bener kayak baru ya. Performanya juga masih cukup ngebut kok, meskipun desain bagian depannya nggak kelihatan simetris dan jadul, tapi HP ini tuh masih punya karakter desain yang kuat dan juga feel di tangan tuh menurut gue masih enak banget. Yang jadi masalah buat gue satu-satunya adalah HP ini nggak resmi dan entah kapan bisa masuk resmi di Indonesia. Minimal gue berharap ada premium reseller kayak Apple gitulah. Jadi kita bisa pakai HP ini dengan aman tanpa khawatir ada blokiran IMEI. Untuk saat ini emang sih Google Pixel adalah smartphone untuk orang-orang yang tahu atau yang mengerti aja. Untuk brandnya sendiri di Indonesia belum seternama kayak Samsung atau bahkan Apple gitu. Tapi seenggaknya kalau resmi di Indonesia, para reviewer Indonesia juga bisa nunjukin dan rekomendasiin HP ini untuk dibeli secara resmi di Indonesia. Oke, segitu aja review singkat gua soal Google Pixel 4 ini. Thanks banget yang udah setia nonton review dari channel YouTube Sumur Gadget. Tanpa adanya kalian, gua nggak akan bisa mereview seperti sekarang. Stay safe buat kalian semua. Gua Ten dari Sumur Gadget, pamit.